Malam di Seoul terasa dingin. Dari jendela apartemen mewah, seorang wanita berdiri terpaku. Yoo Ih-hwa, seorang ibu rumah tangga berusia awal 40-an, menatap kosong ke arah jalanan. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Rumah modern, suami mapan, finansial cukup. Namun di balik kesempurnaan itu, ada sunyi yang menusuk. Suaminya, Kwon Hyun-woo, seorang pria ambisius, hampir tak pernah ada di rumah. Jikapun pulang, percakapan mereka hanya sebatas basa-basi. Ih-hwa merasakan rumahnya bukan lagi tempat untuk bernaung, melainkan ruang asing yang dingin. Pagi berikutnya, Ih-hwa menjalani rutinitas biasa. Menyiapkan sarapan, duduk sendirian, lalu menatap piring yang tak pernah disentuh suaminya. Dalam hatinya, ada rasa iri pada orang-orang yang menjalani hidup penuh makna. Ia bertanya dalam hati, apakah aku hanya akan hidup seperti ini sampai tua? Tanpa arti, tanpa gairah? Hingga suatu hari, sebuah telepon kecil dari temannya membuka jalan baru. Seorang kenalan menawarkan pekerjaan kontrak di sebuah bank tabungan. Bukan pekerjaan bergengsi, hanya membantu administrasi. Namun bagi Ih-hwa, itu seperti secercah cahaya. Ia ingin keluar dari rutinitas monoton yang membelenggunya. Hari pertamanya di bank terasa canggung. Rekan kerja memperhatikannya. Seorang wanita paruh baya yang baru saja masuk ke dunia kerja. Namun, dengan sikap tenang dan teliti, Ih-hwa cepat belajar. Ia menunjukkan ketelitian luar biasa saat menangani dokumen dan melayani nasabah. Di antara para nasabah, ada klien-klien VIP yang mempercayakan uang dalam jumlah besar. Ih-hwa kagum melihat bagaimana uang mengatur segalanya. Status, kebahagiaan semu, bahkan wajah percaya diri orang-orang kaya. Dalam dirinya, muncul rasa asing, campuran iri, kagum, dan keinginan terpendam. Sore itu, seorang nasabah VIP menitipkan sejumlah besar uang untuk transaksi. Angka-angka di layar komputer membuat mata Ih-hwa terbelalak. Ia menatap uang itu lama, seolah sedang melihat sebuah dunia yang tak pernah bisa ia capai. Sepulang kerja, ia duduk sendirian di bus kota. Dari kaca jendela, lampu kota berkelip, kontras dengan wajahnya yang muram. Ia merasakan sesuatu bergolak, rasa puas karena bekerja, tetapi juga rasa haus akan sesuatu yang lebih besar. Malam menjelang, di kamar tidur, suaminya asyik dengan laptop, tak menoleh padanya. Ih-hwa terbaring, matanya menatap langit-langit. Kamera perlahan menyorot wajahnya, yang kini tampak berbeda. Ada senyum samar, misterius, dan penuh tanda tanya. Narasi suara hatinya menggema. Mungkin hidupku bisa berubah. Jika aku berani sedikit saja melangkah keluar dari garis yang selama ini kupatuhi, langkah kecil ini akan menuntun Ih-hwa pada jalan berbahaya yang penuh konsekuensi. Hari-hari Ih-hwa di bank mulai terasa lebih hidup dibanding kesunyian rumahnya. Ia kini terbiasa menyapa nasabah, mengisi data, hingga menyiapkan dokumen penting. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dibutuhkan. Namun, di balik senyum ramahnya, ada tatapan tajam setiap kali ia melihat jumlah saldo para nasabah VIP yang begitu besar. Angka-angka itu menari di benaknya, seolah berbisik tentang dunia lain yang belum pernah ia rasakan. Suatu sore, Ih-hwa melayani seorang nasabah muda yang berbeda dari biasanya. Dialah Yoon Min-jae, seorang pria kaya namun terlihat rapuh. Berpakaian rapi, tapi sorot matanya menyimpan kesedihan. Saat menyerahkan dokumen, tangan mereka bersentuhan sebentar. Ada getaran aneh di hati Ih-hwa, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Percakapan singkat terjadi. Min-jae menatapnya bukan sekadar pegawai bank, melainkan seorang wanita yang terlihat. Ih-hwa tersentuh, karena di rumah, suaminya bahkan jarang menatap wajahnya. Hari-hari berikutnya, Min-jae kembali beberapa kali. Hubungan mereka semakin cair, meski hanya sebatas percakapan formal. Namun, perhatian kecil Min-jae sudah cukup membuat Ih-hwa merasa hidup kembali. Di sisi lain, pekerjaannya memberinya akses ke rekening VIP. Saat mengecek data, ia melihat sejumlah uang besar yang menganggur begitu saja. Untuk pertama kalinya, niat mencuri kecil muncul di pikirannya. Bukan untuk berfoya-foya, tapi lebih pada rasa penasaran. Seandainya aku mengambil sedikit saja, adakah yang sadar? Suatu malam,
Ia duduk di depan komputer bank, jemarinya ragu-ragu di atas keyboard. Napasnya berat, jantung berdegup kencang. Akhirnya ia mundur, belum sanggup. Tapi bayangan itu terus menghantui pikirannya. Di rumah, Hyunwoo suaminya semakin sibuk. Ia pulang larut, meletakkan jas, lalu langsung membuka laptop. Obrolan mereka hanya seputar formalitas. Makan sudah? Aku sudah makan di luar. Tak ada percakapan hangat, tak ada sentuhan. Ihwa merasa dirinya tak lebih dari bayangan di rumahnya sendiri. Malam itu, ia memandangi bayangan wajahnya di kaca jendela. Dengan suara hati lirih, ia berbisik. Kalau aku terus begini, aku akan menghilang. Tidak ada yang akan mengingatku. Keesokan harinya di bank, nasabah VIP lain menitipkan dana besar. Ketika layar komputer menampilkan saldo miliaran won, mata Ihwa kembali terpaku. Tangannya sedikit gemetar, tapi kali ini wajahnya berubah. Ada senyum samar, tanda ia mulai terbiasa dengan godaan. Senyum tipis itu seolah mengatakan, mungkin aku bisa melakukan lebih dari sekadar mengetik angka. Langkah Ihwa menuju kehidupan penuh rahasia, dan kehancuran akan segera dimulai. Ada benih hubungan emosional dengan Min Jae, kesepian yang makin dalam di rumah, dan bibit ambisi yang mulai tumbuh dalam dirinya. Pagi itu, suasana kantor bank tampak biasa. Suara mesin printer, langkah pegawai yang tergesa, dan senyum palsu di meja layanan. Namun di balik semua itu, hati Yu Ihwa tak lagi sama. Sejak pertemuannya dengan Yoon Min Jae, dan sejak ia menatap saldo miliaran milik nasabah VIP, pikirannya terus diguncang. Ia mulai melihat pekerjaannya bukan sekadar rutinitas, melainkan pintu menuju kemungkinan baru. Hari itu, seorang nasabah VIP menitipkan dana besar dalam rekening. Saat proses administrasi, Ihwa menemukan celah. Ia bisa memindahkan sebagian kecil uang tanpa langsung terdeteksi. Tangannya gemetar, napasnya pendek, mata yang penuh ragu tapi juga dipenuhi rasa ingin tahu, sekecil apapun. Tidak ada yang akan sadar. Dengan satu klik, transaksi kecil itu berpindah. Tidak banyak, hanya jumlah yang bagi para kaya nyaris tak terasa. Namun bagi Ihwa, itu seperti melewati garis tak kasat mata. Setelahnya, ia berusaha terlihat biasa. Tapi keringat di pelipisnya, jantung yang berdegup kencang, dan tangan yang bergetar saat merapikan kertas, semuanya membuktikan bahwa ia baru saja menjejakkan kaki di dunia yang berbahaya. Beberapa hari kemudian, ia menggunakan sedikit uang itu untuk membeli sesuatu kecil. Tas tangan sederhana, bukan merek terkenal. Namun saat menentengnya, ia merasa berbeda. Lebih percaya diri, lebih hidup. Ketika Min Jae kembali datang ke bank, matanya langsung tertuju pada tas itu. Bagus sekali. Cocok untukmu, katanya dengan senyum ramah. Pujian sederhana itu membuat pipi Ihwa memerah. Selama bertahun-tahun, ia tak pernah merasa dihargai sebagai wanita. Kini, dari seorang pria asing, ia merasakan hangatnya perhatian yang ia rindukan. Namun, kebahagiaan itu lenyap setiap kali ia pulang. Suaminya, Hyunwoo, semakin sibuk dan dingin. Malam itu, mereka duduk makan bersama. Hanya ada bunyi sendok yang beradu dengan piring. Hyunwoo membuka percakapan seadanya. Kamu kelihatan capek. Ya, pekerjaan cukup padat. Oh, aku ada rapat besok, mungkin tidak pulang malam. Percakapan selesai secepat itu. Ihwa menatap wajah suaminya, mencoba mencari sedikit perhatian, tapi tak ada. Yang tersisa hanyalah kesepian yang makin menusuk. Di kamar, Ihwa membuka lemari dan menatap tas baru yang ia beli dengan uang curian. Jemarinya menyentuh permukaannya perlahan. Senyum samar muncul di bibirnya, campuran rasa bersalah, takut, tapi juga puas. Narasi batinnya terdengar. Aku tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa ada. Ihwa benar-benar menyeberang ke dunia gelap. Ia sudah melakukan pencurian pertamanya, merasakan manisnya perhatian dari Min Jae, dan semakin merasakan jurang kehampaan di rumahnya. Hari itu, bank dipenuhi antrean nasabah. Senyum Ihwa terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia mulai terbiasa dengan pekerjaannya, bahkan terbiasa dengan rahasia gelap yang hanya ia ketahui, transaksi kecil yang ia sembunyikan. Namun di balik ketenangannya, batinnya penuh waspada. Setiap kali mendengar printer mencetak slip transaksi,
setiap kali atasannya lewat di belakang meja. Ia merasa seolah rahasianya akan terbongkar. Di sela kesibukan, Min Jae kembali hadir. Ia tampak lebih letih dari biasanya, matanya merah seperti kurang tidur. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Ihwa dengan suara lembut. Min Jae hanya tersenyum samar. "Tidak ada yang benar-benar baik-baik saja, kan?" jawabnya sebelum menuliskan formulir transaksi. Percakapan singkat itu menusuk hati Ihwa. Ia melihat dirinya di mata pria itu. Keduanya sama-sama hidup dalam kehampaan yang tersamar oleh harta. Sejak hari itu, ia mulai menunggu kedatangan Min Jae. Ada sesuatu yang tumbuh, meski samar. Sore itu, setelah jam kerja selesai, seorang rekan kerja tanpa sengaja menyebut, "Transaksi VIP akhir-akhir ini agak tidak biasa, ya?" Ihwa tersentak. Senyum di wajahnya nyaris runtuh. Meski rekan itu tak mencurigai dirinya, kalimat itu bagaikan alarm. Ia pulang dengan pikiran kacau, membayangkan setiap orang bisa saja menemukan jejak perbuatannya. Di rumah, ia tak bisa tidur. Sementara suaminya mendengkur dengan tenang, Ihwa duduk di ruang tamu, lampu redup, menatap lembaran slip bank yang ia sembunyikan di tas. Jemarinya bergetar, seolah sedang memegang bukti kejahatan yang bisa menghancurkannya kapan saja. Keesokan harinya ia kembali ke bank. Kali ini, ia menemukan kesempatan lebih besar. Rekening nasabah yang jarang disentuh. Uang dalam jumlah sangat besar tersimpan begitu saja. Tak bergerak. Ia menahan napas. Dalam dirinya, dua suara bertarung. Suara pertama berkata, "Hentikan, cukup sampai di sini. Kau akan ketahuan." Suara lain berbisik, "Sekali lagi saja. Tak ada yang akan tahu. Lihat, dunia ini akhirnya memperhatikanmu." Akhirnya, ia menuruti bisikan kedua. Dengan satu klik, jumlah yang lebih besar berpindah. Kali ini, bukan hanya tangan, bahkan tubuhnya gemetar. Setelah selesai, ia menutup layar dengan cepat, berusaha menampilkan wajah normal. Namun di dalam hati, muncul sesuatu yang berbahaya, kepuasan. Malam itu, Ihwa berjalan sendirian di jalanan kota yang diterangi lampu neon. Angin malam mengibaskan rambutnya. Ada rasa bersalah, ada juga rasa bebas. Batinnya terdengar lirih. Apakah ini awal dari hidupku yang baru? Atau awal dari kehancuranku sendiri? Langkah Ihwa sudah semakin dalam ke jurang yang tak bisa ia putar kembali. Ihwa semakin jauh dari hidup normalnya. Semakin dekat dengan Min Jae secara emosional, dan mulai meninggalkan jejak yang sulit ia hapus. Hari itu, Ihwa berangkat kerja dengan perasaan berat. Dari luar ia tampak tenang, berdandan rapi, menyapa rekan kerja dengan senyum sopan. Namun di dalam, ia tak bisa menyingkirkan rasa takut. Apakah hari ini akan ada yang menemukan jejakku? Di meja kerjanya, ia membuka layar komputer. Angka-angka saldo kembali menari di depan mata. Kini, tatapannya berbeda. Bukan sekadar kagum, melainkan lapar. Ia sudah melewati batas sekali, 2 kali, dan kini godaan itu terasa semakin mudah didekati. Di rumah, ia semakin pandai menyembunyikan rahasia. Tas baru, perhiasan kecil, dan parfum mahal perlahan muncul di lemarinya. Suaminya, Hyun Woo, sama sekali tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan ambisi pekerjaannya sendiri. Namun, ada yang berubah pada diri Ihwa. Ketika ia berjalan di jalanan kota, ia melangkah lebih tegak, kepalanya terangkat. Dunia yang dulu terasa asing, kini seakan terbuka untuknya. Ia mulai mencicipi manisnya kehidupan ganda, wanita biasa di rumah, pegawai teladan di bank, dan pencuri licik dalam bayang-bayang. Min Jae kembali hadir. Kali ini, ia tampak lebih terbuka. Mereka berbincang lebih lama. Bukan hanya soal transaksi, tetapi juga tentang hidup. "Aku sering merasa kosong," kata Min Jae. Dengan suara pelan, Ihwa menatapnya. Matanya bergetar. "Aku juga." Percakapan sederhana itu terasa intim. Bagi Ihwa, Min Jae adalah cermin dirinya. Sama-sama punya segalanya secara materi, tapi kehilangan makna hidup. Saat Min Jae menatapnya dengan penuh perhatian, ada perasaan yang tak bisa ia abaikan. Campuran antara godaan, rasa kasihan,
Dan sesuatu yang lebih dalam. Di kantor, situasi mulai menegang. Atasannya mengingatkan agar semua pegawai berhati-hati karena akan ada audit internal dalam waktu dekat. Kata audit langsung membuat jantung Ihwa berdegup kencang. Ia berusaha tersenyum, tapi tangannya mengepal di bawah meja. Sore itu, seorang rekan kerja mengomentari betapa rapi dan telitinya Ihwa. "Kau pegawai baru, tapi sudah seperti profesional." Ihwa tersenyum kaku, menahan kegelisahan. Ia tahu, semakin banyak ia mencuri, semakin tinggi risiko yang ia hadapi. Malam tiba. Ihwa berdiri di balkon apartemennya, memandang cahaya kota dari kejauhan. Di tangannya, ia memegang slip bank, bukti transaksi ilegal yang ia lakukan. Angin malam menerpa wajahnya, seolah berusaha menyadarkannya. Namun alih-alih membuang slip itu, ia malah menyimpannya kembali dengan hati-hati. Batinnya terdengar lirih. Mereka semua sibuk mengejar ambisi masing-masing. Untuk sekali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Sekalipun harus melawan aturan. Audit mulai mendekat, rahasia Ihwa makin besar, dan hubungan emosionalnya dengan Minjae makin dalam. Jalan pulang bagi Ihwa mungkin sudah tertutup. Hari itu, suasana kantor bank terasa berbeda. Semua pegawai tampak lebih kaku, lebih berhati-hati. Audit internal yang sempat disebutkan kini benar-benar akan dimulai. Atasan mengumumkan dengan nada serius. Beberapa minggu ke depan, setiap transaksi akan diperiksa. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Kalimat itu membuat wajah Ihwa sedikit pucat. Senyumnya tetap terjaga, tapi di balik meja, jari-jarinya menggenggam pulpen erat-erat. Ia tahu, jejaknya ada di sana, tersembunyi di balik angka-angka. Sepulang kerja, Ihwa duduk sendirian di bas kota. Di sekelilingnya orang-orang bercakap ringan, tapi di telinganya semua terdengar sayup, seperti suara jauh. Di tasnya, ia membawa slip transaksi yang ia curi untuk disembunyikan di rumah. Ia menatap slip itu lama, sebelum buru-buru menyelipkannya kembali. Rasa bersalah menusuk. Namun, anehnya, rasa takut itu bercampur dengan adrenalin. Perasaan yang membuatnya merasa masih hidup. Malam itu, ia tanpa sengaja bertemu Minjae di luar kantor. Tidak di bank, tapi di sebuah kafe kecil. Minjae duduk sendiri dengan secangkir kopi, tampak lelah. "Apa kau sendirian?" tanya Ihwa dengan ragu. "Ya, duduklah, kalau mau," jawab Minjae. Mereka berbincang lebih lama. Minjae menceritakan betapa keluarganya hanya peduli pada uang, betapa ia merasa seperti boneka yang dikelilingi kemewahan. Ihwa mendengarkan, matanya basah. Ia mengerti, karena hidupnya pun penuh kekosongan meski bergelimang materi. Dalam sekejap, jarak di antara mereka menyempit. Ada kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah. Keesokan harinya, auditor datang. Semua pegawai sibuk menyiapkan dokumen. Ihwa menahan napas ketika seorang auditor mengambil berkas-berkas transaksi VIP, termasuk yang pernah ia utak-atik. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jantungnya berdegup keras. Namun auditor hanya mencatat dan melanjutkan. Ihwa hampir pingsan karena lega. Untuk kali ini, ia selamat. Tapi di dalam hatinya ia sadar, tidak ada rahasia yang bisa bertahan selamanya. Malam itu, Ihwa berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya dengan lama. Wajahnya tetap anggun, senyumnya samar. Namun sorot matanya telah berubah. Bukan lagi wanita biasa yang patuh, melainkan seseorang yang telah menyeberang ke wilayah berbahaya. Dengan suara batin bergetar, ia berkata, "Aku sudah terlalu jauh, tapi kenapa aku tidak bisa berhenti?" Audit mulai mengancam, rahasia Ihwa hampir terbongkar. Tapi justru di saat itu ia makin terikat secara emosional dengan Minjae. Semakin dalam ia masuk, semakin mustahil ia bisa kembali. Audit internal akhirnya selesai. Di kantor, suasana berangsur normal, pegawai kembali tertawa ringan di sela pekerjaan. Namun tidak bagi Yo Ihwa. Meski ia lolos, bayangan pemeriksaan itu masih melekat seperti belenggu di lehernya. Setiap kali menatap layar komputer, ia tak lagi hanya melihat angka, ia melihat ancaman. Ancaman bahwa kapan saja,
seseorang bisa menemukan apa yang ia lakukan. Namun anehnya, rasa takut itu tidak menghentikannya. Justru semakin mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Kini, kehidupan ganda Ihwa semakin jelas. Di siang hari ia pegawai teladan, tersenyum ramah pada nasabah. Namun di malam hari, ia berubah menjadi wanita yang diam-diam membeli barang mewah dengan uang haram. Tas, sepatu, dan pakaian baru mulai memenuhi lemarinya. Ia menyembunyikan semuanya dengan rapi agar suaminya tak curiga. Namun, di balik itu semua, ada satu alasan lain yang lebih dalam. Ia ingin terlihat berbeda di mata Minjai. Pertemuan mereka semakin intens. Minjai sering datang dengan alasan urusan bank, padahal jelas ia ingin bertemu Ihwa. Suatu sore, setelah bank tutup, Minjai menawarkan untuk mengantar Ihwa pulang. Mereka berjalan beriringan di trotoar kota. Kadang aku merasa, kau orang pertama yang benar-benar mendengarkanku, ucap Minjai dengan suara lirih. Ihwa terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Selama bertahun-tahun, ia mendambakan kalimat seperti itu, yang tak pernah ia dapat dari suaminya. Di halte bus, mereka berdiri terlalu dekat. Tak ada kata yang diucapkan, tapi tatapan mereka cukup membuat udara di antara mereka bergetar. Di rumah, Hyunwoo mulai merasakan perubahan istrinya. Kau terlihat berbeda akhir-akhir ini, katanya datar, menatap pakaian baru yang dikenakan Ihwa. Ihwa menahan napas, lalu menjawab singkat, aku hanya ingin merawat diriku lebih baik. Percakapan itu berakhir tanpa kecurigaan lebih lanjut. Namun ekspresi Hyunwoo seolah menyimpan tanya, meski tak diucapkan. Malam itu, Ihwa duduk di ruang tamu. Lampu redup, hanya cahaya televisi yang berkedip. Ia menggenggam ponselnya, menatap pesan singkat dari Minjai. Terima kasih sudah mau mendengarkanku hari ini. Senyum samar terbit di wajahnya. Tapi senyum itu segera hilang ketika matanya tertuju pada slip bank yang masih ia simpan di laci. Seakan dua dunia menariknya ke arah berbeda. Dunia penuh cinta terlarang, dan dunia penuh rahasia kejahatan. Batinnya terdengar. Aku tahu semua ini bisa runtuh kapan saja. Tapi, aku tidak ingin kembali pada hidupku yang lama. Hubungan dengan Minjai makin dalam, rahasia makin berat, dan retakan di rumah tangganya mulai terasa. Audit memang selesai, tapi jejak yang ditinggalkan tidak hilang. Seorang auditor muda yang masih penasaran dengan laporan VIP menyimpan catatan kecil tentang transaksi aneh. Ia tidak mengatakannya pada siapapun, belum. Namun dari tatapan tajamnya, jelas bahwa kecurigaan sudah tertanam. Ihwa, tanpa sadar, menjadi pusat perhatian diam-diam. Di sebuah restoran mewah, Minjai mengajak Ihwa makan malam. Suasana romantis, cahaya lilin temaram, musik pelan mengalun. Kadang aku ingin kabur dari semuanya, ucap Minjai, menatapnya dalam. Ihwa tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia tahu. Kata-kata itu bukan sekadar omong kosong. Mereka berbagi keheningan yang manis, namun berbahaya. Ihwa merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dihargai, dilihat, diinginkan. Namun, di meja seberang, tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan. Seorang rekan bank melihat keduanya bersama. Tatapannya tajam, penuh tanda tanya. Kepulangan Ihwa larut malam memicu pertengkaran kecil dengan suaminya, Hyunwoo. Apa yang kau lakukan sampai jam segini? Tanya Hyunwoo dingin. Ihwa menunduk, mencari alasan. Lembur. Ada banyak laporan yang harus diselesaikan. Hyunwoo hanya mengangguk pelan, tapi wajahnya jelas menyimpan keraguan. Sejak awal, rumah tangga mereka memang rapuh. Dan kini, retakan itu semakin terlihat jelas. Keesokan harinya di bank, rekan kerja yang sempat melihat Ihwa dan Minjai mulai melontarkan kalimat sindiran halus. Wah, Buyu. Sepertinya akhir-akhir ini sering keluar dengan nasabah VIP, ya? Nada bercandanya ringan, tapi menyimpan sesuatu. Ihwa menahan napas, tersenyum kaku. Namun hatinya berdegup kencang. Ia sadar, satu langkah salah saja bisa membuat semuanya terbongkar. Bukan hanya hubungannya dengan Minjai, tapi juga uang yang ia salah gunakan. Malam itu, Ihwa membuka lemari,
menatap deretan barang mewah yang ia beli dari uang curian. Tas, sepatu, gaun. Semuanya berkilau, tapi terasa menyesakkan. Di ponselnya, sebuah pesan masuk dari Min Jae. Aku ingin melihatmu lagi. Aku butuh kau. Ia duduk di tepi ranjang, air mata menetes. Dalam hatinya, ia sadar. Semakin ia larut, semakin sulit ia keluar. Tapi justru itulah yang membuatnya tidak bisa berhenti. Ihwa, yang kali ini benar-benar terjebak di antara dua dunia. Cinta yang membuatnya hidup, dan dosa yang perlahan menyeretnya ke jurang. Rekan kerja mulai curiga, suami mulai gelisah, dan hubungannya dengan Min Jae makin dalam. Pagi itu, kantor bank tampak berjalan normal. Namun bagi Yu Ihwa, setiap langkah terasa berat. Ia melihat auditor muda yang pernah menaruh curiga kini kembali datang. Kali ini bukan untuk audit resmi, melainkan hanya meninjau ulang data. Senyum auditor itu tipis, penuh teka-teki. Ihwa mencoba bersikap biasa, tapi di dalam hati ia tahu ada sesuatu yang sedang dicari. Sore harinya, Min Jae mengundang Ihwa ke apartemennya. Hujan deras turun di luar jendela, menambah suasana intim. Mereka duduk berdua, berbicara tentang mimpi, tentang keinginan untuk kabur dari realitas yang menekan. Jika aku pergi jauh, maukah kau ikut denganku? Tanya Min Jae. Suaranya lirih namun penuh harapan. Ihwa terdiam lama. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya adalah ya. Tapi bibirnya hanya gemetar, tidak berani mengucapkan kata itu. Di momen itu, bukan hanya hati mereka yang semakin dekat, melainkan juga risiko yang semakin besar. Di rumah, Hyunwoo mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia tidak lagi sekadar bertanya, tapi mulai menyindir. Lembur lagi? Atau, ada seseorang yang lebih penting dari suamimu? Ucapnya dingin. Ihwa terdiam, wajahnya pucat. Hyunwoo tidak menatapnya langsung, tapi dari nada suaranya jelas. Ia mencurigai sesuatu. Untuk pertama kalinya, rumah mereka terasa bukan lagi tempat aman, melainkan seperti ruang interogasi yang mencekik. Di kantor, kabar mulai beredar diam-diam. Beberapa pegawai berbisik ketika Ihwa lewat. Ada yang tersenyum miring, ada yang menatapnya lama. Ia mencoba tidak peduli, tapi telinganya menangkap kata-kata samar. Dia terlalu dekat dengan nasabah itu. Bukankah transaksi VIP belakangan agak aneh? Hatinya berdegup kencang. Ia merasa seperti berada di atas panggung. Semua mata menatap, menunggu ia tergelincir. Malam itu, Ihwa berdiri di balkon rumah, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menusuk kulitnya seolah mengingatkan, dunia ini tidak akan selamanya diam. Ponselnya bergetar, pesan dari Min Jae. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin bersamamu. Air matanya jatuh, bercampur dengan senyum getir, di tempat berbeda. Seorang pegawai bank yang selama ini curiga sedang menatap layar komputer, menemukan sesuatu, sebuah pola transaksi yang tidak wajar, angka-angka yang tampak biasa, tapi jelas, bukan kebetulan. Suami mulai curiga, kantor mulai berbisik, dan investigasi diam-diam menemukan jejak transaksi mencurigakan. Ihwa makin terjebak, sementara hubungannya dengan Min Jae justru makin membawanya ke titik tanpa jalan kembali. Pagi itu, suasana bank terasa lebih dingin dari biasanya. Pegawai-pegawai saling bertukar pandang, seakan ada gosip baru yang menyebar. Yu Ihwa berjalan masuk dengan senyum terlatih, tapi ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu menusuk punggungnya. Seorang kolega mendekat dengan nada bercanda yang menusuk. Bu Yu, hati-hati ya. Kalau terlalu dekat dengan nasabah, bisa disalahartikan. Senyumnya tetap terjaga, tapi tangannya gemetar ketika mengetik di komputer. Ia tahu, bisikan-bisikan itu bisa berubah jadi tuduhan kapan saja. Di ruang audit, pegawai muda yang curiga akhirnya menemukan sebuah pola transaksi. Nominal kecil yang berulang, berpindah rekening dengan ritme tertentu. Bagi orang biasa mungkin tak terlihat, tapi bagi auditor, ini adalah tanda manipulasi dana. Ia menatap layar dengan alis berkerut. Nama Yu Ihwa muncul di salah satu dokumen internal. Senyum samar menghiasi wajahnya.
Bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan kunci rahasia. Sore itu, Min Jae mengajak Ihwa ke sebuah hotel kecil, jauh dari mata orang-orang. Hujan turun deras, menutupi suara langkah mereka. "Aku lelah berpura-pura. Kau juga kan?" kata Min Jae. Matanya penuh kerinduan. Ihwa menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidup meski dalam dosa. Namun di lorong hotel itu, seorang pria dengan kamera ponsel sempat mengabadikan bayangan mereka. Tak jelas siapa, tapi cukup untuk menjadi bukti. Bahaya kini bukan hanya dari transaksi curian, tapi juga dari hubungan terlarang yang mulai terekam. Malamnya, di rumah, Hyunwoo mulai menunjukkan wajah asli kecurigaannya. "Apa kau pikir aku tidak tahu? Ada yang berbeda darimu. Kau bukan lagi istriku yang dulu." Ihwa mencoba menyangkal, suaranya bergetar. "Kau salah paham." Namun Hyunwoo hanya menatap tajam, penuh dingin. Rumah mereka kini bukan tempat aman, melainkan medan perang yang sunyi. Auditor muda menaruh berkas di meja atasannya. "Pak, saya rasa kita perlu meninjau ulang transaksi VIP ini. Ada sesuatu yang tidak beres." Di tempat lain, Ihwa yang sedang tertawa bersama Min Jae di sebuah restoran, tanpa tahu bahwa benang rahasianya sudah mulai ditarik. "Kalau aku bisa memutar waktu, apakah aku akan tetap memilih jalan ini?" Auditor yang mulai menemukan bukti, dan kehidupan pribadinya yang mulai retak tak terkendali. Hari itu, suasana kantor bank terasa lebih menyesakan daripada biasanya. Pegawai-pegawai berbicara pelan, lalu mendadak diam setiap kali Ihwa lewat. Ia mencoba tersenyum, menegakkan bahu, tapi dalam hati ia tahu, gosip sudah berkembang liar. Di ruang kerja, seorang rekan mendekatinya dengan nada setengah bercanda, setengah sinis. "Bu Yo, hati-hati ya. Kadang, terlalu baik pada nasabah bisa jadi bumerang." Ihwa hanya tersenyum tipis, tapi tangannya gemetar saat merapikan dokumen. Sementara itu, auditor muda yang mencurigai transaksi Ihwa semakin dalam menelusuri datanya. Ia menemukan aliran dana yang masuk ke rekening-rekening kecil, lalu hilang tanpa jejak jelas. Semua terhubung dengan akses Ihwa. Ia mulai mengarsipkan bukti satu persatu, menyiapkan sesuatu yang bisa menjadi bom waktu bagi Ihwa. Di sisi lain, hubungan Ihwa dengan Min Jae semakin intens. Mereka bertemu di sebuah villa pinggir kota, jauh dari keramaian. Min Jae menatapnya dengan tatapan serius. "Aku tidak peduli apa yang terjadi. Selama kau bersamaku, aku bisa menghadapi apapun." Ihwa tersenyum, tapi dalam senyum itu ada air mata. Karena ia tahu, kata-kata itu manis, namun realita jauh lebih pahit. Ia tidak hanya bermain dengan cinta, ia bermain dengan api yang bisa membakar segalanya. Di rumah, Hyunwoo semakin keras. Ia mulai memeriksa barang-barang istrinya. Suatu malam, ia menemukan tas-tas mewah yang Ihwa sembunyikan. "Apa ini? Uang dari mana semua ini?" tanyanya dengan nada tinggi. Ihwa terkejut, berusaha mencari alasan. "Itu hadiah dari nasabah. Mereka menghargai kerjaku." Hyunwoo menatapnya lama, penuh ketidakpercayaan. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan Ihwa sendirian di ruang tamu, tanpa kata-kata lagi. Kepercayaan yang rapuh kini nyaris runtuh. Auditor muda menyerahkan berkas berisi bukti transaksi mencurigakan ke atasannya. Sang atasan membacanya dengan wajah serius. Ihwa duduk sendirian di ranjang, menggenggam ponselnya. Pesan dari Min Jae masuk. "Jangan takut, kita akan lewati ini bersama." Namun wajah Ihwa kosong. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar takut kehilangan segalanya. Rahasia Ihwa diambang terbongkar, rumah tangga hancur, gosip kantor makin kuat, dan auditor telah menyiapkan bukti. Semua sisi menutupinya, tanpa jalan keluar. Hari itu, Ihwa berangkat ke kantor dengan perasaan yang berat. Sesampainya di bank, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana terlalu tenang, terlalu penuh kewaspadaan. Rekan-rekannya menatapnya diam-diam, seakan ada sesuatu yang sudah mereka ketahui. Saat duduk di mejanya, seorang supervisor mendekat, menaruh tumpukan berkas di depannya. "Bu Yu,
Ada beberapa transaksi VIP yang perlu Anda jelaskan. Pimpinan ingin mendengarnya sore ini. Jantung Ihwa berdegup kencang. Tangannya meremas rok yang ia kenakan di bawah meja. Ia tahu, ini bukan pertanyaan biasa. Sementara itu, di ruang pimpinan, auditor muda dengan penuh percaya diri mempresentasikan temuannya. Grafik, tabel, dan catatan transaksi ditampilkan di layar. Semua jalur transaksi mencurigakan itu bermuara pada akses login Ihwa. Bisa jadi ini kelalaian, tapi jika bukan, kita mungkin berhadapan dengan penyalahgunaan wewenang, ucap auditor dengan nada hati-hati namun tajam. Atasan mengangguk pelan, wajahnya serius. Kita harus menyelidiki lebih jauh, jangan sampai kesalahan sekecil apapun luput. Di tengah kekacauan itu, Ihwa bertemu Min Jae. Mereka berjalan berdua di malam yang dingin, lampu kota berkelip di kejauhan. Kalau keadaan memburuk, aku akan melindungimu. Kita bisa kabur, pergi ke tempat jauh, kata Min Jae dengan nada penuh keyakinan. Ihwa tersenyum pahit. Kata-kata itu manis, tapi ia tahu. Kehidupan bukan novel romantis. Hutang, hukum, dan gosip tidak bisa dihindari hanya dengan melarikan diri. Namun hatinya, yang sudah retak, memilih untuk mempercayainya, walau hanya untuk sejenak. Di rumah, Hyun-woo akhirnya meledak. Ia melempar tas mewah yang ditemukannya ke lantai. Berhenti berbohong, Ihwa. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Ihwa menangis, mencoba beralasan. Tapi Hyun-woo tidak mau mendengar. Ia meninggalkan rumah dengan pintu dibanting keras, meninggalkan Ihwa sendirian dalam keheningan yang menghancurkan. Tangisan Ihwa terdengar lirih, seakan menandai bahwa rumah tangga mereka tak bisa lagi diselamatkan. Di kantor, pimpinan menyusun rencana untuk memanggil Ihwa secara resmi ke ruang investigasi internal. Di rumah, Ihwa duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Telepon berdering, panggilan dari kantor yang meminta kehadirannya besok pagi. Batinnya terdengar lirih. Inilah akhirnya. Semua yang kujalani akan segera terungkap. Ihwa benar-benar berada di ujung tanduk. Kantor akan memanggilnya untuk investigasi. Rumah tangga hancur, dan satu-satunya tempat ia bisa bernafas hanyalah dalam pelukan Min Jae, yang justru membawa lebih banyak bahaya. Pagi itu, Ihwa berjalan menuju kantor dengan langkah gontai. Begitu tiba, seorang staf HR menghampirinya. Bu Yu, pimpinan meminta Anda hadir di ruang rapat siang nanti. Ada hal yang perlu dibicarakan. Senyumnya kaku, tapi di dalam dada, jantungnya berdebar hebat. Ia tahu, waktu yang ia takutkan akhirnya tiba. Siang itu, Ihwa duduk di ruang rapat bersama beberapa pimpinan bank dan auditor. Suasana sunyi, hanya terdengar detik jam dinding. Seorang pimpinan membuka pembicaraan. Kami menemukan sejumlah transaksi VIP yang tidak biasa. Semua mengarah pada akun Anda. Bisa Anda jelaskan? Ihwa menelan ludah, mencoba menjaga suara tetap stabil. Itu hanya kesalahan teknis. Saya mungkin salah memasukkan data. Namun auditor muda langsung menyela, nada suaranya tegas. Kesalahan yang sama terjadi berulang kali, dengan pola identik. Sulit menyebutnya sekadar kebetulan. Ruangan seakan berputar bagi Ihwa. Ia merasa setiap kata yang ia ucapkan hanya membuat lubang semakin dalam. Malamnya, Ihwa bertemu Min Jae di tepi sungai Han. Angin malam menusuk kulit, seolah ikut mempertegas dinginnya situasi. Apa yang harus kulakukan? Mereka sudah mencurigaiku, kata Ihwa dengan suara bergetar. Min Jae menggenggam tangannya erat. Kau tak sendirian. Kalau mereka benar-benar menekanmu, kita bisa kabur. Aku sudah menyiapkan jalan keluar. Air mata jatuh dari mata Ihwa. Kata-kata itu terdengar seperti penyelamat, namun sekaligus seperti jerat yang lebih dalam. Sementara itu, Hyun-woo tidak lagi menahan diri. Ia konfrontatif. Aku sudah tahu ada orang lain. Apa kau kira aku buta? Ihwa terdiam, tidak bisa menyangkal lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba membela diri. Karena rasa lelah dan bersalah sudah terlalu berat, keheningan yang panjang di ruang tamu malam itu menjadi jawaban. Rumah mereka kini bukan lagi rumah, melainkan reruntuhan hubungan yang tak bisa diperbaiki.
Auditor muda menyerahkan laporan final kepada pimpinan, lengkap dengan bukti aliran dana yang menjerat Ihwa. Ihwa berdiri di balkon apartemen Min Jae, menatap langit malam dengan mata kosong, suara narasinya lirih. Semakin aku mencoba lari, semakin aku terikat. Jalan keluarnya semakin samar. Investigasi resmi telah menemukan bukti kuat, rumah tangga runtuh, dan satu-satunya pelarian yang tersisa hanyalah bersama Min Jae, yang justru bisa menggiringnya pada kehancuran lebih dalam. Pagi itu, suasana bank terasa tegang. Semua karyawan bekerja dalam diam, seakan menahan napas. Di ruang rapat besar, pimpinan menerima laporan investigasi resmi dari auditor. Semua bukti transaksi ilegal menunjuk pada satu nama. Yao Ihwa, ujar auditor muda dengan nada mantap. Bisik-bisik mulai beredar di kalangan pegawai. Nama Ihwa yang dulu dikenal sederhana dan rapi kini jadi buah bibir penuh kecurigaan. Ihwa dipanggil ke ruang direksi. Suasana kaku menyelimuti, direktur menatapnya tajam. Kami ingin Anda menjelaskan. Ada lebih dari 5 kali transaksi dalam jumlah besar yang keluar masuk tanpa otorisasi resmi. Bagaimana Anda menjawab ini? Ihwa mencoba menahan gemetar di tangannya. Itu, semua terjadi karena permintaan nasabah VIP. Saya hanya mengikuti arahan. Namun auditor segera menambahkan, nasabah yang Anda maksud sudah menolak keterlibatan. Semua tanda tangan digital berasal dari akun Anda sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Ihwa. Ia sadar, jalannya untuk berkelit semakin sempit. Malamnya Ihwa bertemu Min Jae di apartemen rahasianya. Min Jae tampak berapi-api. Kita harus keluar dari sini. Aku bisa mengurus paspor palsu. Kita mulai hidup baru di luar negeri. Ihwa terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti pelarian yang manis, tapi di baliknya ia sadar. Itu berarti mengakui semua kesalahannya, membuang seluruh hidup lamanya. Apakah aku benar-benar bisa meninggalkan semuanya begitu saja? Bisiknya lirih. Min Jae mendekat menggenggam wajahnya dengan tatapan penuh obsesi. Bersamaku, kau bisa. Kita hanya perlu berani. Sementara itu, Hyun-woo semakin terbuka menunjukkan kemarahannya. Ia melempar map hasil penyelidikan ke meja. Kau mempermalukan kita semua. Apa yang sebenarnya kau pikirkan, Yo Ihwa? Ihwa hanya menunduk. Tangisnya tertahan, bukan hanya karena rasa bersalah pada suaminya, tapi juga karena ia sendiri bingung pada siapa sebenarnya dirinya sekarang. Rumah yang pernah hening kini berubah menjadi medan perang tanpa suara. Suara yang ada hanya tuduhan, rasa sakit, dan keterasingan. Di kantor bank, pimpinan membicarakan langkah berikut. Jika terbukti, kita akan menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Tidak ada kompromi. Ihwa berdiri di jendela kamar Min Jae, menatap pantulan dirinya di kaca. Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti pengakuan. Aku ingin lari, tapi kemanapun aku pergi, bayangan dosa ini tetap mengikuti. Kebenaran makin jelas, ruang gerak Ihwa makin sempit, dan keputusannya untuk bertahan atau kabur bersama Min Jae menjadi pertaruhan hidup matinya. Pagi itu, Ihwa datang ke bank dengan wajah pucat. Setiap langkah menuju meja kerjanya terasa berat, seakan semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik karyawan makin keras terdengar. Benarkah dia yang selama ini memanipulasi dana nasabah? Seorang wanita yang kelihatan begitu tenang, ternyata menyimpan rahasia. Ihwa menunduk, pura-pura tak mendengar. Namun hatinya seolah dirajam oleh setiap kata. Siang harinya, ia dipanggil ke ruang khusus. Kali ini bukan hanya direksi, tapi juga petugas dari otoritas keuangan hadir. Bu Yo, kami resmi memulai investigasi hukum. Kami butuh kerja sama penuh Anda. Ucap salah satu petugas dengan nada dingin. Ihwa berusaha tenang, tapi peluh dingin mengalir di pelipisnya. Setiap pertanyaan yang diajukan menusuk tajam. Mengapa Anda memindahkan dana tanpa otorisasi? Siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Setiap jawaban yang ia berikan terasa rapuh, seperti dinding tipis yang siap runtuh kapan saja. Malam itu, Ihwa menemui Min Jae dengan hati kalut. Aku tak bisa terus seperti ini. Mereka menekanku dari segala arah. Min Jae meraih tangannya, menatap penuh keyakinan. Jangan takut.
Selama kau bersamaku, kita bisa melawan dunia. Kau tak berutang apa-apa pada mereka. Namun jauh di dalam hati, Ihwa sadar. Hubungan ini justru yang menjerumuskannya. Setiap kata Min-jae seperti api yang menghangatkan, tapi juga membakar perlahan. Hyunwoo tak lagi bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Aku bisa menanggung kalau kau hanya selingkuh. Tapi mencuri, merusak hidup kita dengan cara ini, aku bahkan tak mengenalmu lagi. Kalimat itu menghantam Ihwa lebih keras daripada interogasi manapun. Ia ingin berteriak bahwa semua dimulai dari kehampaannya sendiri, dari perasaan tak berguna sebagai istri dan wanita. Tapi kata-kata itu tak keluar, hanya isak tangis tertahan. Di bank, pimpinan menyerahkan semua dokumen kepada otoritas hukum, menandai dimulainya kasus pidana resmi. Di rumah, Hyunwoo meninggalkan kamar dengan koper di tangannya, meninggalkan Ihwa yang terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Di apartemen Min-jae ada paspor dan tiket pesawat di atas meja, janji pelarian yang semakin nyata. Batin Ihwa terdengar lirih. Jika aku bertahan, aku akan hancur. Jika aku lari, aku mungkin kehilangan segalanya. Lalu, apa yang tersisa dariku? Otoritas hukum turun tangan, suami meninggalkannya, dan Min-jae mendorongnya untuk kabur. Semua pilihan kini terasa seperti jalan menuju kehancuran. Hari itu, berita tentang penyalahgunaan dana di bank mulai muncul di media. Meski nama Ihwa belum dipublikasikan, rekan-rekan kerja sudah tahu siapa yang dimaksud. Bisik-bisik di koridor semakin menusuk telinganya. Bukankah dia yang selalu terlihat paling rapi dan baik? Kadang orang yang tampak tenang justru paling berbahaya. Ihwa berjalan lurus tanpa menoleh, tapi wajahnya pucat pasi. Dunia yang ia bangun dengan penuh kehati-hatian kini hancur di depan mata. Di ruang investigasi, otoritas hukum kembali menekannya. Kali ini lebih keras. Jumlah dana yang Anda alihkan mencapai miliaran won. Anda sadar konsekuensi hukumnya? Ihwa terdiam. Apa benar Anda bertindak sendirian? Atau ada orang lain yang mendorong Anda melakukan ini? Nama Min-jae bergema di benaknya. Bibirnya nyaris terbuka untuk menyebutnya. Tapi ia menahan. Ada rasa cinta, ada juga rasa takut. Campuran yang membuatnya terbelenggu. Malamnya Min-jae menemuinya dengan wajah penuh gairah. Kita harus segera kabur. Tiket sudah siap. Jika kau menunggu lebih lama, mereka akan menyeretmu ke penjara. Ihwa menatapnya dalam-dalam. Kalau aku pergi bersamamu, itu artinya aku mengakui semuanya. Apa kau benar-benar akan tetap di sisiku? Min-jae tersenyum tipis, lalu meraih wajahnya. Aku tak pernah main-main denganmu. Kita bisa hidup bebas di tempat lain. Namun, entah mengapa, di balik tatapan itu, Ihwa melihat sesuatu yang samar. Apakah ini cinta, atau hanya ambisi Min-jae untuk memanfaatkannya? Di rumah, Hyunwoo sudah jarang pulang. Saat akhirnya muncul, hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Aku akan ajukan gugatan cerai. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayangan dosa ini. Ihwa tercekat. Air matanya mengalir deras, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Rumah yang dulu penuh keheningan kini benar-benar kosong. Sebuah simbol kehancuran. Di kantor otoritas hukum, seorang penyidik berkata, "Besok kami akan mengumumkan nama tersangka utama ke publik." Di apartemen Min-jae, koper sudah tertata, tiket pesawat tergeletak di meja. Kamera menyorotnya dengan intens, seolah pelarian sudah di depan mata. Di balkon rumahnya, Ihwa berdiri sendirian, menatap langit malam yang dipenuhi cahaya bulan. Suaranya lirih. Jika aku kabur, aku mungkin kehilangan segalanya. Jika aku bertahan, aku pasti hancur. Jadi, kemana aku harus melangkah? Pagi itu, berita di televisi dan portal online serempak menyiarkan breaking news. Pegawai bank diduga gelapkan dana miliaran won, kini jadi tersangka utama. Meski nama lengkap Ihwa awalnya disensor, tak butuh waktu lama sampai publik tahu siapa yang dimaksud. Foto dirinya mulai beredar, bahkan tetangga berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Ihwa menutup wajah dengan masker, namun ia tahu semua mata menatapnya dengan penuh penghakiman. Hari itu ia kembali dipanggil oleh penyidik. Suasana lebih menegangkan.
Kami menemukan aliran dana yang mengarah ke rekening atas nama seorang pria, Jung Min Jae. Apa Anda mengenalnya? Pertanyaan itu membuat Ihwa tercekat. Tangan gemetar di pangkuannya. Dia hanya nasabah biasa, jawabnya lirih. Penyidik menatap tajam. Kami punya bukti bahwa hubungan kalian lebih dari itu. Jika Anda terus menutupinya, hukum akan menjerat lebih keras. Hati Ihwa berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, nama Min Jae muncul secara resmi dalam penyelidikan. Malamnya, Ihwa menemui Min Jae dengan panik. Mereka sudah tahu tentangmu. Aku takut. Min Jae meraih bahunya, menatap penuh ambisi. Tenang saja. Kita harus lebih cepat. Malam ini kita bisa pergi. Aku tak akan membiarkan mereka menyeretmu. Namun ketika Ihwa melihat koper yang sudah rapi, paspor palsu, dan sejumlah uang tunai, sebuah kesadaran muncul. Apakah Min Jae benar-benar ingin menyelamatkannya, atau sekadar ingin menggunakan uang hasil manipulasi itu untuk dirinya sendiri? Rasa cinta berubah menjadi campuran ketakutan dan keraguan. Sementara itu, Hyun Woo resmi menyerahkan surat cerai. Aku sudah cukup. Aku tak bisa lagi menanggung aib ini. Kau pilih jalanmu sendiri, Yu Ihwa. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hukuman manapun. Ihwa berdiri terpaku di ruang tamu yang kosong. Suaminya pergi tanpa menoleh. Rumah itu kini hanya bangunan dingin tanpa jiwa. Di kantor penyidik, tumpukan dokumen dengan nama Yu Ihwa and Jung Min Jae ditutup map merah, menandakan kasus resmi siap naik ke pengadilan. Di jalan kota, Ihwa berdiri di halte bus, menatap papan iklan besar yang menayangkan berita dirinya. Wajahnya terpampang jelas, dicap sebagai pengkhianat kepercayaan nasabah. Di apartemen Min Jae, ia hanya tersenyum tipis, seolah ia yakin pelarian mereka tinggal selangkah lagi. Batin Ihwa terdengar lirih. Aku pikir aku menemukan arti hidup baru. Tapi mengapa semuanya terasa seperti jebakan yang tak bisa kulepaskan? Identitasnya terungkap, rumah tangganya berakhir, dan Min Jae menunjukkan sisi yang semakin ambigu, antara cinta sejati atau manipulasi. Pagi itu, Yu Ihwa tidak berani keluar rumah. Telepon rumahnya terus berdering, entah dari wartawan, tetangga, atau kolega yang ingin tahu kebenaran. Di luar jendela, ia melihat dua orang jurnalis menunggu dengan kamera di tangan. Ihwa memeluk dirinya sendiri. Tak ada lagi tempat aman bagiku. Di kantor investigasi, penyidik meletakkan setumpuk dokumen di hadapan Ihwa. Semua bukti sudah jelas. Aliran dana, tanda tangan digital, hingga rekening yang terhubung ke Jung Min Jae. Jika Anda mau mengurangi hukuman, inilah saatnya bicara. Ihwa menunduk, jari-jarinya bergetar di atas meja. Setiap kata penyidik terasa seperti palu yang menghantam. Namun ia tetap bungkam. Menyebut nama Min Jae sama artinya, dengan menghancurkan satu-satunya orang yang kini bersamanya. Meski ia sendiri mulai ragu akan niat pria itu, malam itu Min Jae datang dengan wajah serius. Kita tak punya waktu. Polisi bisa saja datang kapan saja. Kita harus pergi malam ini. Ihwa menatapnya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Min Jae, apa kau benar-benar mencintaiku? Atau semua ini hanya tentang uang? Pertanyaan itu membuat Min Jae terdiam sejenak. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi tak ada jawaban langsung. Hening yang panjang itu justru semakin menusuk hati Ihwa. Tak disangka, Hyun Woo datang menemui Ihwa untuk terakhir kalinya. Aku sudah menandatangani surat cerai, tapi ada satu hal yang ingin kukatakan. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. Meski kau menghancurkan semuanya, aku pernah benar-benar mencintaimu. Aku harap kau sadar, bukan Min Jae yang merusak hidupmu. Kau sendiri yang melakukannya. Ihwa terdiam. Air mata jatuh tanpa bisa ia bendung. Kata-kata suaminya bagai cermin yang memaksa, ia melihat dirinya yang sebenarnya. Di rumah Min Jae, koper sudah tertutup rapat, paspor palsu dan tiket pesawat siap. Min Jae menatap jam, menunggu Ihwa membuat keputusan. Di jalan kota, mobil polisi melintas dengan siren, menuju arah yang sama. Di balkon apartemen, Ihwa berdiri sendirian, memandang ke bawah. Angin malam berhembus kencang, rambutnya berantakan, dalam hatinya berkata,
Hampir seperti pengakuan terakhir. Semua jalanku mengarah pada kehancuran. Tapi, apakah aku masih punya hak untuk memilih jalan keluar? Di sisi lain, Min Jae siap kabur, polisi siap menangkap, dan Ihwa terjebak di tengah, harus memilih antara cinta yang meragukan atau menghadapi kenyataan pahit. Di apartemen Min Jae, koper sudah berjajar. Paspor palsu, tiket pesawat, dan uang tunai siap di meja. Min Jae menatap jam dinding, lalu berkata tegas, "Waktu kita tinggal sedikit. Jika kau ikut denganku malam ini, kita bisa lolos." Ihwa menatap koper itu lama sekali. Tangannya hampir menyentuh gagang koper, namun tiba-tiba ia menarik diri. Hatinya berteriak, benarkah ini jalan keluar? Atau justru lubang yang lebih dalam? Di sisi lain kota, tim penyidik bersiap. Mobil polisi melaju cepat menembus jalan malam. Seorang penyidik berkata pada rekannya, "Kita tak boleh kehilangan dia." Malam ini, Yo Ihwa pasti bergerak. Ketegangan semakin terasa, seolah polisi dan Ihwa sedang berpacu dengan waktu. Sebelum benar-benar melangkah, Ihwa menatap Min Jae dengan mata basah. "Jika semua ini hanya tentang uang, katakan padaku sekarang. Aku tak bisa lagi hidup dalam kebohongan." Min Jae tersenyum samar, lalu meraih wajahnya. "Aku mencintaimu. Uang hanyalah alat agar kita bisa hidup bebas." Namun di balik senyum itu, Ihwa merasakan dingin yang aneh. Kata-kata Min Jae terdengar manis, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Ambisi, bukan kasih. Ketika Min Jae pergi ke kamar sebentar untuk mengambil sesuatu, Ihwa berdiri di depan koper. Ia memandang paspor palsu itu, lalu tiba-tiba mendorong koper menjauh. Air matanya jatuh deras. "Jika aku lari, aku hanya akan jadi bayangan. Jika aku bertahan, mungkin aku akan hancur. Tapi setidaknya aku tetap diriku sendiri." Langkah berat, tapi tegas ia ambil. Untuk pertama kalinya, Ihwa memilih untuk tidak kabur. Di apartemen Min Jae kembali ke ruang tamu dan menemukan koper kosong. Ia menatap sekeliling dengan wajah marah bercampur kaget. Di jalan kota, mobil polisi berhenti di depan sebuah bangunan. Para penyidik turun, bersiap menangkap tersangka. Di sebuah gereja kecil, Ihwa terduduk di bangku kayu, menangis terseduh, memohon ampunan. "Aku tak tahu apakah aku bisa menebus semua ini. Tapi malam ini, aku memilih untuk tidak lagi bersembunyi." Terlihat wajahnya yang takut, tapi juga sedikit lebih lega. Ihwa akhirnya menolak pelarian bersama Min Jae. Tapi keputusan itu membawanya langsung ke tangan hukum, atau bahkan pengkhianatan Min Jae. Ketika Min Jae kembali ke ruang tamu dan mendapati koper kosong, wajahnya berubah muram. "Di mana barang-barangnya, Ihwa?" Suaranya bergetar menahan marah. Ihwa berdiri kaku, menatapnya dengan mata penuh air. "Aku tak bisa ikut kabur. Aku sudah cukup hidup dalam kebohongan." Min Jae mendekat, menggenggam lengannya dengan kasar. "Kau pikir mereka akan melepaskanmu? Tanpa aku, kau hanya wanita lemah yang akan hancur sendirian." Untuk pertama kalinya, Ihwa menepis genggamannya dengan tegas. "Lebih baik aku hancur sebagai diriku sendiri, daripada selamanya jadi boneka ambisimu." Di saat ketegangan memuncak, suara ketukan keras terdengar dari pintu apartemen. "Ini polisi. Buka pintu sekarang." Min Jae panik. Ia mencari jalan keluar lewat balkon, sementara Ihwa hanya berdiri terpaku. Tatapannya kosong, namun di baliknya ada secercah ketenangan baru, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari. Polisi mendobrak masuk. Dalam kekacauan itu, Min Jae mencoba kabur, namun akhirnya ditangkap dengan borgol di tangannya. "Lepaskan aku. Dia juga terlibat." Teriak Min Jae sambil menunjuk Ihwa. Dua petugas menghampiri Ihwa. "Yu Ihwa Si, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang." Ia tidak melawan. Dengan tangan gemetar, ia merentangkan pergelangan tangan, membiarkan borgol mengikatnya. Air mata jatuh, tapi wajahnya tak lagi panik, hanya kelelahan dan kepasrahan. Saat ia digiring keluar, lampu kamera wartawan menyala terang. Suara-suara penuh hinaan bercampur dengan jeritan pertanyaan. Dunia yang dulu tak pernah meliriknya, kini memperhatikannya dengan penuh penghakiman. Di ruang tahanan,
Hyunwoo datang menemuinya untuk terakhir kali. Aku tak bisa mengampuni semua ini, tapi aku harap kau menemukan kedamaian. Entah bagaimana caranya. Ihwa menunduk, tersenyum pahit. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Itu adalah percakapan terakhir mereka sebelum Hyunwoo benar-benar pergi dari hidupnya. Malam hari, di balik jeruji besi, Ihwa duduk sendirian. Ia menatap bulan pucat di langit malam yang terlihat dari jendela kecil sel tahanan. Aku mengira bulan pucat itu pertanda kebebasan. Ternyata, ia hanya cermin dari diriku. Indah dilihat, tapi dingin dan kosong. Ungkapnya, dari kisah ini kita melihat bagaimana Min Jae tertangkap, terbukti hanya sosok penuh ambisi. Hyunwoo pergi, cinta mereka berakhir tanpa kepastian. Yu Ihwa menerima konsekuensi dari semua keputusannya, duduk sendirian di balik jeruji, ditemani hanya oleh cahaya bulan pucat. Beberapa bulan telah berlalu. Di penjara perempuan, Ihwa menjalani hari-harinya dengan rutinitas sederhana, membersihkan ruangan, membaca buku dari perpustakaan kecil, dan menulis di buku catatannya. Ia tak lagi menjadi istri terhormat yang disanjung tetangga, juga bukan lagi wanita simpanan kaya yang hidup dalam gemerlap. Kini, ia hanyalah seorang narapidana dengan seragam abu-abu dan nomor identitas di dadanya. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi menampilkan kepanikan, melainkan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Suatu malam, Ihwa menulis surat panjang untuk Hyunwoo. Dalam surat itu, ia menuliskan penyesalan, rasa syukur, dan doa agar ia bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Tapi setelah menutup amplop, ia tidak pernah mengirimkannya. Amplop itu ia sisipkan ke dalam buku catatannya. Seolah tahu bahwa kata-kata itu hanya untuk dirinya sendiri. Dari televisi penjara, ia mendengar kabar bahwa Min Jae dijatuhi hukuman lebih lama darinya. Wajah Min Jae muncul di layar berita, penuh amarah dan dendam. Ihwa menatap layar itu sebentar, lalu memejamkan mata. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah. Hanya kelelahan yang akhirnya berubah jadi ketenangan. Semoga suatu hari, kau juga bisa menemukan jalanmu, Min Jae, bisiknya lirih. Suatu sore, ia mendapat kunjungan tak terduga. Ayahnya yang sudah renta datang, menatapnya dari balik kaca ruang kunjungan. Dengan suara parau, sang ayah berkata, "Ayah dulu selalu bilang, kau harus jadi istri baik, menantu baik, tapi ayah salah. Kau seharusnya jadi dirimu sendiri." Air mata akhirnya jatuh dari mata Ihwa, bukan karena penyesalan, tapi karena kehangatan yang lama hilang. Itu adalah momen rekonsiliasi kecil, hadiah terakhir dari hidup yang penuh luka. Ihwa berdiri di halaman penjara pada malam hari, bersama beberapa narapidana lain. Mereka menatap bulan penuh yang menggantung tinggi, bercahaya pucat namun indah. Suara batin Ihwa terdengar untuk terakhir kali. Hidupku mungkin salah arah, tapi aku tidak lagi berlari. Bulan pucat itu bukan lagi tanda kehancuran, melainkan pengingat bahwa bahkan dalam gelap, selalu ada cahaya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Yu Ihwa menjalani hukumannya, tapi menemukan kedamaian dalam penerimaan. Hubungan dengan ayahnya memberi penutup emosional yang hangat. Simbol bulan pucat berubah dari tanda kehancuran menjadi simbol harapan kecil dalam kegelapan. Demikianlah akhir dari kisah Yu Ihwa dalam drama Pale Moon 2023. Sebuah perjalanan yang penuh pilihan salah, cinta yang keliru, dan akhirnya penemuan makna hidup di balik penyesalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan narasi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah dramatis lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.